Berdiri. Gerak. Duduk. Gerak. Awak sama-sama jam. Bagaimana tadi? Lanjutkan. Istirahat di bak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Situbondo, Dr. Andes Haji Sahyanto. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha dan komite. Dan tak lupa pula yang saya hormati pemateri kali ini, Kiai Haji Muhammad Hafid SSH. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh panitia Matsama karena sudah mempercayakan saya untuk memimpin rangkaian acara hari ini. Dan tentunya saya senang bisa bertemu adik-adik yang sangat antusias. Namun sebelum jauh dari rangkaian kita, saya ingin menyampaikan beberapa aturan. Di sini adik-adik diharapkan untuk mencatat poin-poin terpenting dalam materi dan mematikan handphone apabila tidak diperlukan. Materi kali ini akan membahas tentang ta'lim muta'alim, yang dimana akan ditemani oleh pemateri kita Kiai Muhammad Hafid SSH. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du, yang saya hormati Ra'isul Madrasah Bapak Kepala Madrasah Mat 1 Situbondo, yang mulia Bapak Sahyanto, para dewan guru yang menjadi pemimpin di dalam acara bersama pada pagi hari ini yang saya hormati, serta panitia pelaksanaan bersama yang saya juga hormati, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Situbondo yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Wafah yang saya banggakan. Teman-teman, marilah kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi sehat zahir batin. Seandainya kalian tidak diberi sehat batin, meskipun zahirnya sehat, maka kita tidak akan nyambung dengan kegiatan. Atau diberi kesehatan batin tapi zahir kita tidak sehat, maka kita akan terbaring di rumah tidur-tiduran karena sakit. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sudah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan zahir dan batin. Oleh sebab itu, dengan kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, berarti kita ini berharap dan akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Syukrul mawjud sayyidul mafqud. Mensyukuri yang sudah kita dapat itu akan menarik, akan mendatangkan sesuatu yang belum kita dapat. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, baik zahir batin, atau kita diberi rezeki oleh Allah pada hari ini, maka kita harus bisa mensyukuri biar kita ini ditambah nikmat-nikmat yang lain. Kita sudah tahu, sering mendengar kalau ada orang tasyakuran, maka ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bisa mensyukuri, katanya Allah, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, la azidannakum. Di sini ada qasam dan ada nun taukid. Kalau di dalam ilmu nahwu, di dalam pelajaran anak-anak santri, nun taukid itu apa faedahnya? Gunanya adalah kitaqwiyatil hukmi, pengukuhan terhadap hukum yang akan terjadi. Ya. Artian kepastian hukum yang akan diterima oleh orang yang mensyukuri. Apa kepastian hukum di sini? Adalah tambahan nikmat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari terhadap janji-janjinya. Lain kalau kita janji sekarang ternyata tidak ditepati, itu kalau kita ya. Tapi kalau Allah la azidannakum, pasti akan saya tambah nikmat-nikmat yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang selalu pandai mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga mensyukuri terhadap kedua orang tua, bersyukur kepada guru kita yang sudah mengantarkan kita, yang dulunya
berada di Sanawiyah, yang dulunya berada di SMP, kemudian diantarkan oleh orang tua kita, diantarkan oleh guru kita, sehingga kita berada di jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita mensyukuri terhadap nikmat Allah. Para peserta bersama yang saya hormati, pada materi ini kita akan belajar sekilas tentang bagaimana metode kita dalam mencapai sebuah kesuksesan. Bagaimana proses yang harus kita alami, yang harus kita jalani menuju sebuah titik keberhasilan, menuju titik sebuah kesuksesan. Kalian semua ini sekolah, kalian mencari ilmu di madrasah aliyah ini sudah sangat tepat sekali, karena kebutuhan yang akan kalian terima di lembaga ini, baik kebutuhan untuk agama ada, untuk pelajaran keduniawi juga ada, lengkap ya. Jadi termasuk pilihan kalian ini sangat tepat. Apa katanya Nabi? Tadi saya sampaikan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan memuasai dunia dalam segala aspek, dalam segala kegiatan, dalam segala jenjang, dalam segala profesi di dunia ini, maka tidak ada lain, harus kalian menguasai fa'alaihi bil ilmi. Kalian harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, apa yang mau disampaikan? Ya. Fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang itu ingin menguasai dunia, ingin jadi miliarder, ingin jadi, pokoknya kalau kamu ingin menjadi orang yang nomor wahid, nomor satu, fa'alaihi bil ilmi, tidak ada lain, adalah modal utama, harus punya ilmu. Kita melakukan sesuatu, buat kue saja anak perempuan, kalau kita ini tidak pakai resep, ilmunya bagaimana campuran yang harus diukur, ditaker, kalau tidak pakai ilmu, maka apa yang akan terjadi? Kuenya tidak akan merasa enak. Kadang-kadang geli ya. Wah, kok dah enak ini, terlalu banyak gula. Kenapa ini tidak benar? Karena tidak berdasarkan ilmu. Tapi kalau kita ini pakai resep, ada ilmunya, buat kue mantau itu ya. Tanya lambena ya, siapa yang buat? Waduh, kok enak kuenya ini. Nah, ini karena mengerjakan sesuatu itu dengan ilmu, dengan resep. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka di situ tidak ada lain, harus punya ilmu. Itu untuk kita hidup di dunia. Wa man arada al-akhirata bil ilmi. Demikian juga kalau kita ingin bagaimana besok di akhirat menjadi orang yang sukses, makanya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami dunia ini adalah kebaikan. Maka kebaikan itu bisa diperoleh tidak ada lain, kembali lagi kepada ilmu. Wa fil akhirati hasanah, demikian juga bagaimana kami berikan ya Allah di akhirat hasanah. Bagaimana iman kita ini bisa dikatakan sempurna iman kita?
maka harus tahu dengan ilmunya. Maka di sini sekilas cuma akan diberikan bagaimana kita dalam belajar untuk mencapai suatu titik keberhasilan, kesuksesan. Maka di dalam proses itu harus dengan ilmu. Ta'limul muta'allim, metode pembelajaran yang menjadi baku di pondok pesantren ini, yang mengarang ini sudah 500 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih eksis dipakai di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena dengan bermetode menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim dalam berproses mencari ilmu, ini sudah banyak bukti di situ keberhasilan yang tidak didapat, yang mana bisa mengantarkan seseorang itu menuju sebuah keberhasilan. Jadi pakai metode Ta'limul Muta'allim, yang mana di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, kalau nanti kalian ya, kalau anak pondokan insya Allah sudah ada yang hampir hatam gitu ya, apalagi yang ini ada yang MRT sudah ya, apa belajar, ada yang sudah pertengahan, cuman kadang-kadang belum sudah belajar, kadang-kadang kurang diperdalamnya, kurang diperdalam. Nah sebab itu nanti ini sebagai gambaran untuk memberikan sebuah pengenalan awal bagi kalian yang masih belum tahu dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Tapi itu yang dari alumni dari SMP ya. Kalau dari madrasah saya yakin sedikit demi sedikit sudah ada materi ini disampaikan oleh guru-gurunya. Tapi kalau di SMP ya ada, cuma sepintas saja. Sebab itu nantinya biar kalian ini lebih paham, lebih tahu, ya beli kitabnya. Kalau bisa ya pakai kitab rujulannya, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa ya pakai yang terjemahannya saja. Yang penting nanti kalian bisa mentelaah, bisa belajar bagaimana metode pembelajaran yang dipakai di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sehingga kita belajar ini apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa berhasil. Dari sini Ta'limul Muta'allim memberikan panduan ya, memberikan panduan kita di dalam belajar. Kita berjalan tidak ada kompas, mau ke Subur Malang, kita baru datang dari orang semuanya jadi orang Surabaya, mau ke Sumber Malang, mau ke Kalisari, ke pos ya. Tapi di situ tidak menggunakan Google Map ya. Apa nantinya yang akan terjadi? Nyasar. Tapi kalau ada kompas, ada apa lagi sekarang mudah ya, tinggal saya mau Surabaya, meskipun kita pakai petunjuk jalan orangnya, kita aktifkan internet pakai map ya, maka di situ kita akan diarahkan kepada suatu tujuan yang kita tuju kan ya. Jadi mudah sekarang. Nah ini juga demikian, menjadi map kita untuk bagaimana kita ini bisa sukses di dalam belajar. Karena betul apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuj yang merupakan pengarang daripada kitab ini, katanya, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samratihi wa ila al-amalu bih wan nasru."
Kenapa lihat lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'iqahu. Di dalam mencari ilmu banyak sekali orang yang bersungguh-sungguh memang. Itu pada zamannya 500 tahun yang lalu. Pengarang kitab Ta'limul Mutalim ini sudah memberikan panduan, sudah kita meneliti tentang bagaimana seorang pelajar yang mana pada waktu itu mereka jiduna bersungguh-sungguh, pagi belajar, siang belajar. Tapi kenapa kok tidak ada kesuksesan, tidak berhasil dengan apa yang mereka inginkan? Meskipun sudah bersungguh-sungguh, di sini katanya yajiduna, ya, wala yasiluna, mereka tidak sukses. Atau mereka itu tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka pelajari. Dan mereka juga tidak merasakan buah yang mereka tanam. Kenapa? Lima annahum akhtau tara'iqahu wa syara'iqahu. Karena mereka itu keliru di dalam keliru jalan dan meninggalkan syarat-syarat untuk bisa sukses. Makanya perlu saya sampaikan, kalau santri-santri baru di pondok pesantren Nurul Wafa, jadi sebelum kita belajar, mantapkan dulu niat, ya, mantapkan dulu niat. Innamal a'malu binniyat. Pertama, jadi di dalam kita mencari ilmu, mau belajar, mau berangkat sekolah, maka tidak ada lain yang pertama harus mantapkan niat. Bagaimana niat kita dalam kita berangkat mencari ilmu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Pertama, niat kita, mari kita belajar niatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'adai kalimatillah. Saya belajar ilmu ini untuk tidak ada lain adalah untuk meninggikan agama Allah. Kalau sudah niatannya seperti itu, yang lain ikut, nanti dunianya ikut, pokok fasilitas yang lain akan ikut. Oleh sebab itu kalian jangan lupa kalau mau berangkat belajar, mau berangkat sekolah, niat yang murni karena Allah, bukan niat untuk cari teman. Karena saya dulu di ini ada murid baru juga, saya ingat sampai sekarang itu, kamu kok sekolah di mana sini? Kenapa? Saya ingin banyak teman. Apalagi selain niat itu, selain ingin banyak teman, ya ingin punya pasangan. Loh, ini berarti sudah apa? Keliru di niat. Akhirnya betul, karena niatnya pertama kali adalah niat ingin punya teman, banyak teman, ingin punya pacar. Akhirnya, wah ini apa? Keliru niatnya yang awal. Setelah berkeluarga, ini apa yang terjadi? Kawin cerai, betul juga ini. Karena dulu ingin cari ilmu, banyak teman, ingin banyak pacar, akhirnya banyak istri akhirnya. Oleh sebab itu kita dalam cari ilmu ini harus niatan, tidak ada lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidak ada lain karena Allah. Kalau kamu karena Allah, apa yang saya sampaikan tadi, yang lain itu ikut nanti, dunianya akan ikut, jabatan ikut. Kalau karena Allah, kalau karena ingin kerja, makanya jangan sekali-kali
cari ilmu karena ingin kerja, tapi karena Allah yang akan memberikan. Mohon maaf, saya ini lulusan pondok pesantren. Jadi mulai dari SMP saya mondok, saya tidak ada keinginan untuk jadi pegawai negeri, tidak ada saya. Tapi alhamdulillah Allah diberi nikmat juga jadi bagian daripada perangkat negara ya, menjadi pegawai negeri. Saya mondok SMP selesai ujian dulu ya, ini perlu penataan niatnya. Selesai ujian nasional dulu. Kalau dulu ujian nasionalnya sangat ketat, kalau sekarang merdeka betul kan ya. Tidak ada sesuatu yang ditakuti sekarang ya, enak ya. Kalau dulu sudah belajarnya itu kalau sudah kelas 3 mulai start masuk kelas 3 sudah belajar itu, apalagi di pondok, masya Allah malu sungguh itu, nilainya ya betul itu sudah. Kapan nilainya 40 yang 40 yang muncul itu, kapan tidak lulus ya tidak lulus sungguh ya. Itu jadi setelah saya lulus SMP, bukan lulus, belum ditentukan lulus, akhirnya saya itu cari ilmu di Sidogiri. Akhirnya siapa yang punya ijazah ini kok tidak diambil-ambil. Akhirnya setelah bulan Maulid saya ke sekolah ngambil ijazah. Oh belum 3 hari. Dan tidak ada, cuma itu apa katanya Pak Yai, kamu cari ilmu tidak ada lain adalah lillahi kalimatillah. Ada 3 nanti di taklim ini syarat-syarat niatan di dalam mencari ilmu. Yang pertama karena satu lillahi kalimatillah atau mencari ridhonya Allah. Akhirnya apa? Setelah itu mondok 6 tahun, kemudian setelah mondok di sini didirikan MTS. Saya tidak punya ijazah. Akhirnya saya ikut persamaan. Akhirnya setelah ikut persamaan, ya lulus di Dinas Bondowoso. Kemudian setelah itu kuliah saya di Unza Universitas Zainul Hasan Bengkulu. Kebetulan ada di sini, ada di enak kuliah di depan rumah ya. Ada dosennya kalau sudah datang juga saya terus alhamdulillah. Tapi di sini saya disuruh untuk mengisi muatan lokal, yaitu taklim ini sampai sekarang ya. Sampai sekarang di madrasah diniyah saya memegang taklim pelajaran taklim. Akhirnya saya ikuti. Ya tidak ada lain, saya cuma mencari ridhonya Allah dan untuk meninggikan agama Allah. Tidak melihat mau digaji berapa, tidak urus. Yang penting saya bisa menyebarkan ilmu. Akhirnya mengajar di muatan lokal sambil kuliah. Kemudian saya dipanggil sama Pak Kepala Madrasah dulu, Pak Puji. Yai, sampean masuk di K2. Apa itu Pak K2? Nah, ini calon jadi pegawai negeri. Sudah ada usaha pegawai negeri ya. Oh ini sudah masuk. Ya mungkin saya matur dulu Pak Yai sibuk. Katanya Pak Yai sibuk. Ya memang kerjanya kamu itu di pegawai negeri nanti katanya. Kok bisa? Jadi saya sama Kiai Sepuh itu sebelumnya waktu ada pegawai kemenang, pegawai depan dulu. Pak Saroni, Pak Putih, Pak Musiti, Pak siapa lagi banyak dari mana? Dari kantor agama, langsung ditunjuk sama Pak Yai ini pegawai depan. Padahal saya belum menjadi pegawai. Ini pegawai depan. Tolak-tolak saja apa yang pegawai depan gitu. Akhirnya saya matur kalau saya dimasukkan K2. Ini cerita ya tentang kaitannya dengan apa nih niat. Akhirnya Pak, setelah selang 2 tahun saya sama Pak Budi ikut tes. Kalau ingin jadian kuliah saya coba ikut saya. Mau diisi apa ini? Saya pelajaran Inggris memang tidak yang paling saya sukai.
kalau tidak diajarkan. Kenapa tidak nyantol kalau bahasa Inggris saya? Ya, kayaknya kurang 10 menit ujian saya isi. Setelah saya isi, kebetulan yang menjadi pengawasnya adalah Bapak Kepala Madrasah, mantan Kepala Madrasah di sini, itu Pak Susiawan. Nah, kebetulan beliaunya berada menjadi kasih di Banyumas di Pondok. Saya berikan ini ngena dan ngena kata sampean. Kok gitu deh. Akhirnya apa? Ya, ternyata setelah pengumuman kok ada di nomor 1, saya kok di atas sendiri. Akhirnya sudah biar. Akhirnya setelah itu hilang, yang saya hilang. Mana sudah biar. Kalau memang rezeki saya jadi, kalau tidak ya ada rezeki yang lain lah gitu kan. Akhirnya muncul lagi. Ini tidak ada lain adalah karena niat. Jadi kalian belajar mencari ilmu di sini tidak ada lain adalah karena Allah. Kalau kalian sudah karena Allah, betul-betul karena Allah, disertai dengan semangat, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Jadi niat nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah, itu pertama. Yang nomor 2, niat kita di dalam mencari ilmu yaitu menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, menghilangkan ketidaktahuan. Ya, sebenarnya kita semua ini adalah cerdas semuanya, pintar semuanya. Cuman kepintaran harus digali, harus diasah. Ya, sebodoh-bodohnya, coba kita lihat burung biu. Ya, burung biu itu bisa pintar bicara, bisa menjawab salam. Kenapa? Karena ada kebiasaan. Padahal dia tidak berakal itu ya. Apalagi kita oleh Allah diberi pangkat lunak yang sangat istimewa sekali, yaitu yang namanya otak. Maka kita ini akan bisa melakukan sesuatu karena kita ini punya otak. Jadi kita sebenarnya tidak ada yang bodoh, ya. Cuman kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak berupaya untuk bisa tahu, tidak diasah. Makanya ada suatu ungkapan itu, murid itu bodoh bukan muridnya yang bodoh, tapi yang menuntut yang kurang pengalaman. Nah, ya, murid bodoh bukan muridnya yang bodoh, tapi yang menuntut yang kurang berpengalaman. Kalau yang menuntut berpengalaman, insya Allah murid itu akan bisa. Jadi yang pertama adalah niat karena Allah. Yang nomor 2 adalah menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan. Jadi menyingkap tabir ketidaktahu, bukan menyingkap tabir kepalsuan, tapi menyingkap tabir ketidaktahu. Yang nomor 3, apa tujuan setelah kita itu kebodohan kita, ketidaktahuan kita sudah terhilangkan dengan kita mencari ilmu, maka tugas kita niatnya nanti adalah an-nasru. Apa? Menyebarkan, yaitu apa? Memberikan tahu kepada orang lain. Jadi niat pertama lillahi kalimatillah. Nomor 2 adalah menghilangkan kebodohan. Nomor 3 adalah an-nasru. Karena ilmu itu kalau kita sebarkan, maka ilmu itu akan bertambah.
Jadi kembali lagi, pada zaman 500 tahun yang lalu, musannif yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Azhar Nurji ini sudah menyampaikan, sudah membuat sebuah penelitian, yang mana penelitiannya banyak orang yang sudah belajar mencari ilmu bersungguh-sungguh, tapi mereka itu tidak merasakan, tidak sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka itu keliru. Seperti saya sampaikan tadi, mau ke sumber Malang sudah berupaya untuk mencapai sumber dari Surabaya sudah ngebut, wah sudah. Surabaya, dari Surabaya ke sumber Malang sudah berupaya betul. Tapi mereka itu keliru jalannya, ya tidak sampai. Ya. Tapi kalau tahu jalannya, tahu syaratnya, bagaimana bisa sampai ke sumber Malang? Wah, pakai map selesai, bisa sampai tujuan. Sama dengan kita juga. Maka syarat-syarat di dalam mencari ilmu, jalan-jalan yang harus dipenuhi di dalam mencari ilmu itu harus kita tahu dan jangan sampai keliru. Makanya di dalam kitab Ta'lim ini oleh Kiai Musannif ini dibagi menjadi 13 pasal, ya. Kamu bisa pelajari nanti ada 13 pasal. Satu yaitu tentang pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Pentingnya ilmu, bagaimana ilmu itu menjadi penting. Yang membedakan antara manusia dan hewan itu apa? Akalnya. Maka akal itu bisa berjalan kalau digunakan betul sehingga dia punya ilmu. Ibu guru, bapak guru, dikatakan ibu guru dan bapak guru karena dia punya profesi yang namanya guru. Melekat di situ adalah ilmu. Kadang-kadang orangnya jelek, ya. Kadang-kadang orangnya jelek, cuba, celeng, ya. Tapi dimuliakan, dihormati. Kenapa? Karena dia punya skill, punya ilmu. Mungkin ganteng, ngerti, bunggol. Ya. Tidak akan punya kedudukan. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Oleh sebab itu kalian yang harus diutamakan di sini bagaimana setelah niat kita mencari ilmu, bagaimana berproses di dalam mencari ilmu itu harus kamu laksanakan. Ini pertama yaitu tentang ilmu dan keutamaan atau pengertian ilmu dan fikih dan keutamaannya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Terus yang kedua, niat di waktu belajar, yaitu tadi sudah niat waktu belajar, makanya diulang-ulang. Kamu kalau mau berangkat dari ilmu itu dibaca nawaitu ta'alluma bi'ilahi kalimatillah. Kalau nak berdoa insyaallah bisa semua. Enggak bisa berarti tak pernah macet, ya. Coba ulang ya, anak laki-laki coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bi'ilahi kalimatillah. Artinya saya niat belajar ilmu untuk meninggikan agamanya Allah atau ingin mencari ridho Allah. Itu kamu camkan, kamu ucapkan kalau kita mau belajar. Kadang-kadang salah niat anak santri itu, ya. Mau belajar yang dibaca bukan niat belajar, ya. Niat mau
tidur. Apa yang dibaca? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Apa yang terjadi? Ya lagi tidur. Jadi kalau sekolah tidur itu berarti niatnya keliru tadi itu. Ya. Jadi yang dibaca adalah niat doanya di tidur. Makanya harus nah itu yang ikut-ikut yang tidur itu tadi niatnya keliru. Makanya sekarang dirubah niatnya ya. Jangan kalau mau sekolah jangan pakai niatnya apa bacaan doanya, jangan pakai doa tidur. Allah ya Rabbi bismika amut. Sudah membuat pulau garam. Dirubah ya, yang tidur itu dirubah. Itu dampak dari salah niat. Jadi yang kedua, bagaimana niatan kita di dalam mencari ilmu. Terus yang nomor 3, pasalnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, yaitu tentang memilih ilmu. Dalam memilih ilmu itu sesuaikan dengan kesenangannya kamu. Makanya nanti di Aliyah ini ada jurusan ya. Ada IPA, ada IPS, ada keagamaan. Saya senang di IPA. Sudah. Saya senang di karena saya senang uang. Jurusan IPS kan itu banyak itu uang di IPS itu ya. Perekonomian. Ada senang di keagamaan, saya harus pintar agama. Dengan kita pintar agama ikut semuanya nanti. Ya. Jadi kalau orang yang sudah pintar agama ikut semuanya, dunia akan ikut. Kalau orang yang pintar agama belum tentu semuanya ikut. Jadi bagaimana kita memilih ilmu? Sudah di sini ada panduannya, apa yang kamu senangi di dalam ilmu itu disesuaikan dengan sesuatu yang kamu senang. Karena sesuatu yang dikerjakan karena tidak berlatar belakang apa yang disenangi, maka kemungkinan besar tidak sukses. Ada keterpaksaan semuanya, sudah tentu sukses. Yang senang matematika masuk di jurusan IPA X ya. Yang senang ekonomi masuk di IPS. Dan senang apa? Ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesenangan. Nomor 2, bagaimana kita memilih dan mencari seorang guru. Tidak syukur-syukur kita berguru. Makanya kamu mau memilih masuk di mana ini dilihat perbandingannya apa pertimbangannya. Saya mau sekolah di mana ini begini. Oh gurunya rajin banyak ya. Oh maju begini kan ada pertimbangan. Jangan ikut-ikutan. Kalau yang ikut-ikutan nanti harus bisa bisa untuk merubah diri ya. Jadi yang kedua harus bisa memilih guru. Mau sekolah harus banyak pertimbangan dulu. Kalau perlu istikharah, sama dengan mau memilih pasangan. Jadi boleh kenceng mau meminang bawa Alphard, ternyata setelah 1 bulan setelah diterima Alphardnya tidak ada, tinggal Al-Fatihah. Kenapa? Dia tidak mau melihat dulu. Jangan terpengaruh dengan performa awal, lihat dulu. Tapi bukan. Jadi bagaimana kriteria seorang guru yang harus kita pilih? Di sini ada kriterianya. Di antaranya kalau di dalam taklim memilih guru yang alim, 2 yang waro. Apa waro itu? Meninggalkan
suatu yang dilarang, yang diharamkan. Kok guru kok tidak waro, maka juga berdampak terhadap ilmu yang disampaikan nanti ini. Jadi kita harus bisa memilih, selain guru juga harus memilih ilmu yang sesuai dengan kepribadian kita. Terus juga di sini akan dipandu bagaimana kita memilih seorang teman. Ya. Tidak syukur-syukur kita berteman karena banyak teman baru, pokoknya berteman. Maka bagaimana kita ini memilih teman yang sekiranya membawa kebahagiaan di lebih-lebih di akhirat. Apalagi seperti kalian ini sangat mudah untuk dipengaruhi. Maka jangan sampai kalian ini terpengaruh karena soal teman. Kadang-kadang ada masih kelas 2 aliyah, karena terpengaruh dengan teman, akhirnya apa? Tidak bisa menyelesaikan sekolahnya, tidak bisa menyelesaikan studinya di mana ini, akhirnya apa? Berhenti, ada yang kawin. Kalau masih aliyah kelas 2 kawin, ini masih jauh. Umur 19 tahun berarti mematahkan, berarti memotong daripada cita-cita. Jadi harus pintar-pintar mencari teman. Terus yang keempat, pasal yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu menghormati ilmu dan guru ataupun ulama. Ini banyak yang menginginkan kitab atau pembelajaran atau pelajaran yang kamu ajar, yang kamu pelajari itu termasuk ilmu, maka harus dihormati. Bawa kitab, bagaimana cara bawa kitab, ini harus tahu. Jangan langsung kibelembe ya. Ini termasuk menghormati terhadap ilmu. Apalagi Al-Quran, apalagi yang di situ ada tulisan Al-Quran, maka itu harus dimuliakan. Ilmu harus dimuliakan. Kalau kita sudah memuliakan ilmu, kita akan dimuliakan oleh ilmu dengan diangkat oleh Allah derajat kita. Kalau sudah dari awal tidak menghormati ilmunya, kadang-kadang anak pondok kelas ilmiah belum tamat pembelajaran di dunia, kitabnya sudah hilang, sudah habis. Entah kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki yang banyak itu. Jadi setelah ujian apa? Bingung cari kitab, pinjam sana, pinjam sini. Mana kitabnya? Hilang kan? Kok bisa hilang? Kitab yang sudah kita miliki itu kalau sudah ditulis tidak ada, kalau dijual tidak laku, ya. Ini berarti kurang menghormati terhadap ilmu. Jadi kita ingin dihormati orang lain oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Kita ingin dihormati oleh orang lain, tapi kita tidak menghormati orang lain, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan dihormati juga. Demikian juga kalau kita ingin terangkat derajat kita, maka yang bisa mengangkat derajat kita harus hormati, yaitu ilmu. Jadi ilmu kita yang terus dipelajari tiap hari, maka harus betul-betul dijaga, bukunya disampul, tulis yang baik, termasuk menulis juga, tulis yang baik. Masuk menghormati, mudah syukur-syukur menulis. Jangan tulisannya kita ini seperti profesi seorang dokter yang tidak bisa dibaca ya. Nah ini itu memang sudah profesinya, tapi kalau kita dalam cari ilmu harus bagus tulisannya. Ini diantara itu termasuk
termasuk menghormati terhadap ilmu. Terus yang kelima, punya apa ya? Sudah kan? Jadi yang terpenting yang saya sampaikan pada hari ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah niat. Nanti untuk lebih tahu dengan kitab ini kalian bisa dan dipelajari. Ya. Siap untuk membeli? Siap untuk membeli? Katanya ingin kamu mencapai kesuksesan, maka harus tahu dengan map kesuksesan, jalan-jalan untuk mencapai kesuksesan. Kalau ingin sukses tapi tidak tahu jalannya, maka diantaranya ada panduannya adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Meskipun seperti ini ada terjemahannya, ya enak seperti ini ya. Jadi kembali lagi, mari niat kita di dalam berangkat untuk mencari ilmu harus dimantapkan. Yang pertama li'ila'i kalimatillah, atau juga untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, apa niat kita dalam mencari ilmu? Menghilangkan kebodohan. Kalau ingin menghilangkan kebodohan, ya harus belajar ya. Ketiga, untuk menyebarkan ilmu. Jadi nanti apa yang kamu miliki, apa yang kita punya, ilmu itu harus bagaimana bisa disebarkan ya. Jadi kembali lagi, untuk lebih paham dengan kitab Ta'limul Muta'allim, kalian yang tidak mondok hendaknya beli. Bagaimana? Karena ini sudah dibuktikan oleh kitab oleh Syekh Zarnuji tentang kesuksesan orang yang menggunakan panduan kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana menghadapi guru, bagaimana apa yang harus kita makan, lengkap di sini. Bagaimana cara kita belajar? Pertama dibaca, kemudian dibaca lagi sampai berapa kali, ulang-ulang baru akan melekat yang ilmu yang kita belajar. Mudah-mudahan ya, dengan sekilas belajar tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang cuma sampai di niat saja ini, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk lebih belajar dan memperdalam yang menjadi panduan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim untuk bisa sukses. Coba ada berapa? Kamu yang tertawa tadi? Yuk. Niatan kita dalam mencari ilmu ada berapa? Ada 10? Betul kan? Makanya nanti gurunya yang keliru ya. Ada berapa? Berdiri sini. Ya. Jadi harus serius ya. Kalau belajar dengan saya harus serius. Di sini, ya, coba sini. Coba sini dulu, sini cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Zaki Ramadhani. Apa artinya? Masa tidak tahu dengan namanya sendiri ya? Artinya sendiri ayo coba. Artinya nama saya siapa? Sampaikan. Asal saya dari Sidomukti. Bukan semua orang tuanya. Dari mana asalnya? Apa yang saya sendiri? Asal saya dari SMP 1 Jati Banteng. Jauh ini. Tidak.
Andik atau panggilannya Dik-Dik biasanya. Sama Dika ya, sama siapa? Khairul Dhani ya. Dulu mau niru Ahmad Dhani mungkin tidak pas gitu ya. Jadi belum, kalau ada guru menyampaikan diperhatikan kaitannya dengan ilmu ya. Apa yang tidak dimengerti ditanyakan. Nanti di kelas juga demikian. Untung saya ada ngajar saudara. Kalau saya ngajar yang tidak memperhatikan, tak suruh untuk menjelaskan dari awal sampai akhir ya, kalau saya ngajar seperti itu biar apa? Apa yang menjadi niatan kita dalam mencari ilmu itu bisa sukses. Apa yang saya sampaikan, kadang-kadang orang tuanya itu dengan anaknya yang sekolah jandeng itu dan kemalingan gitu. Kenapa? Anak yang mencari ilmu tidak serius. Jadi jangan diulangi lagi ya. Tolong ya, biar semuanya berhasil. Kamu semua ini berhasil dah? Ya, ingin berhasil manfaat ilmunya dan juga barokah. Itu. Ya. Kalau orang pintar itu banyak. Ya. Setan itu pintar dengan berapa ribu tahun setan itu mengajari malaikat sebelum dilaknat oleh Allah karena tidak punya akal, karena menentang dengan Allah akhirnya menjadi makhluk dilaknat kan etika. Jadi kalau diterangkan oleh guru perhatikan betul. Meskipun kamu sampai tertidur, tapi niatannya adalah untuk menghormati terhadap ilmu dan menghormati terhadap guru. Ini yang terpenting. Yang terpenting dalam mendapatkan kebarokan, kemanfaatan dari ilmu, satu harus bisa menghormati ilmu dan guru yang ilmu. Mudah yang sedikit ini menjadi kawan bagi kita semua untuk bagaimana bersikap dari ilmu. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.